Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah capek ini. Harus salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-qail khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua DKM, Bapak Irawan, Bapak Rianta, Bapak Ketua RT, dan juga para jajarannya. Kemudian kepada yang saya hormati, sahabat saya, Ketua Yayasan atau pengurus dari Yayasan Islam At-Tanmiyah, Ustadz Bukhari Abdul Mu'id LC, dan para asatid, sahabat-sahabat saya dulu di Libya yang hadir pada kali ini. Ini momentum seperti momentum saya alumni ketemu sahabat-sahabat saya kembali, Pak RT, Pak DKM ya. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ada acara juga, cuman saya dahulukan di sini karena saya tahu di sini banyak teman-teman dulu saya di waktu kuliah dulu di Libya. Alhamdulillah. Juga para asatid dan juga para musyrid di Madrasah Quran Al-Majid ya, yang diberkahi oleh Allah, Ustadz Fadli dan juga jajarannya. Alhamdulillah, kita juga bangga dan senang kehadiran para wali santri dan juga para santri-santri semua yang diwisuda hari ini. Momentum yang menjadi satu kesan tersendiri sepanjang hidup kita sebagai awal untuk terus menjaga Al-Quran, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Quran ini adalah sebagai filter di dalam kehidupan kita. Tanpa Quran, kehidupan kita ini tidak tahu kemana arahnya, sehingga mengqurankan kehidupan itu sangatlah penting. Dulu ada seorang tokoh ateis ya, yang dia tidak tahu agama, namanya Bill Gates ya. Kita tahu semualah siapa Bill Gates, termasuk orang terkaya dunia. Dulu dia punya cita-cita every home one Microsoft ya. Jadi nanti di dunia ini satu rumah itu harus ada komputer. Bill Gates yang kafir, yang tidak tahu Tuhan dan tidak mengenal Tuhan sama sekali, ketika dia punya cita-cita setiap rumah di dunia ini harus mengenal Microsoft, mengenal komputer, tercapai nggak hari ini? Tercapai gitu. Nah, seharusnya kita ini sebagai seorang muslim harus memiliki keyakinan yang lebih ya. Kalau Bill Gates saja yang tidak punya Tuhan ya, dan tidak bertuhan gitu ya, dia punya cita-cita ingin seluruh dunia, tiap rumah dia mengenal Microsoft ya. Kalau sekarang dia punya program, ada vaksin katanya. Nah, kita harusnya ya sebagai seorang muslim nanti menjadikan setiap rumah di dunia ini ya, every home ma'hadul Quran, every home hafidhul Quran, harusnya begitu ya. Nah, di sini dikomandai oleh sahabat saya Ustadz Bukhari Abdul Mu'id ya, melalui yayasan beliau dan juga Madrasah Quran Al-Majid, dan juga dari dukungan Yayasan Masjid Nusantara. Ini mudah-mudahan nanti bisa mengqurankan Indonesia
Allahumma amin. Kalau ditambah satu lagi, Nusantara global, berarti seluruh dunia nanti akan menjadi apa? Quran tadi. Nah, ini penting. Karena Quran ini ya, ketika menyatu di dalam diri seseorang, itu akan menjadi sebuah kekuatan. Makanya dulu ulama ketika bicara tentang peradaban, maka Quran inilah menjadi acuan pertama, karena Quran itu akan melahirkan jailun Qur'aniyun faridun ya. Jadi akan melahirkan generasi unggul, generasi utama. Itu sebab celupan Al-Quran, celupan Al-Quran. Dan tentunya Quran itu yang paling pertama dan utama adalah dihafal gitu ya. Karena satu-satunya teks suci yang bisa dihafal di muka bumi ini hanyalah Al-Quran. Dan jaminan dari semua kitab suci yang Allah turunkan hanya Al-Quran ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu indikator terjaganya Al-Quran adalah Quran berada di dalam dada setiap muslim. Ini jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di situ kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, ketika kalian ingin menjadi generasi terbaik, umat terbaik, maka hendaklah bersama Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajar. Belajar dan juga mengajar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Utsman. Ketika sahabat Utsman melihat di daerah-daerah kekuasaan Islam waktu itu kemudian terjadi perselisihan bacaan, terutama masalah-masalah qiraat Quran. Maka kemudian Utsman mengumpulkan kembali para sahabat untuk disatukan dalam mushaf Utsmani, mushaf induk. Ditulis, dibukukan, kemudian dikirim ke Hijaz di Madinah, kemudian di Mekah, di Irak itu ada di Basrah dan juga di Kufah, serta dikirim ke Syam. Ada satu muridnya Utsman yang bernama Abi Abdurrahman As-Sulami yang kemudian dikirim ke Kufah, ke Masjid Kufah untuk membawa mushaf Utsmani tadi. Karena ketika Utsman itu mengirim mushaf ke daerah-daerah tadi itu, mukriknya ya, guru yang mengajarkan mushaf itu kepada masyarakat. Duduklah Abi Abdurrahman As-Sulami ini di Masjid Kufah sejak zaman Utsman, sejak dia diutus sampai terakhir pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Panjang sekali itu. Utsman sudah tidak ada, sahabat ganti sahabat Ali, generasi berikutnya panjang sampai Hajjaj bin Yusuf ya. Dihitung oleh Imam Bukhari ada 40-an tahun lebih ya. Nah, ketika Abi Abdurrahman As-Sulami sudah berada di akhir hayatnya, dia ditanya oleh muridnya ya, Nah, salah satu murid yang paling terkenal Abi Abdurrahman As-Sulami itu adalah Imam Asim. Imam Asim inilah yang meriwayatkan qiraatnya itu dari Abi Abdurrahman As-Sulami, kemudian dari sahabat Ali dan sahabat Utsman sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyalah Abi Abdurrahman As-Sulami, apa yang menyebabkan Anda, wahai Tuan Guru, betah duduk di Masjid Kufah? Kami sudah menghitung 40 tahun lebih. Abi Abdurrahman As-Sulami, beliau dalam keadaan buta ya, keadaan tunanetra, tidak mengambil biaya sedikit pun, sepeser pun dari mengajar Al-Quran. Beliau ditanya, Tuan Guru, apa yang memotivasi Anda betah duduk di Masjid Kufah ini? Sudah 40 tahun lebih. Maka beliau mengatakan, Dzalikal ladzi aqa'adani fi maq'adi hadza. Hadis ini yang memotivasi aku, mendorong aku untuk betah duduk di masjid ini mengajarkan Al-Quran. Yaitu hadis apa tadi? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Jadi terkadang kita belajar hadis itu harus belajar sejarah. Siapa hadis itu ya? Siapa yang membawa hadis itu dan bagaimana sejarahnya? Karena dulu para sahabat dan generasi setelahnya itu ketika mengamalkan hadis itu betul-betul menjiwai, tidak hanya sekedar dihafal gitu. Ya.
Tidak sekedar dihafal. Dulu kami kalau belajar kepada Rasulullah 10 ayat, dari 10 ayat kami menghafal, memahami, mengamalkan. Itu cara bagaimana dulu para sahabat ya menjiwai, ini yang paling penting. Menjiwai Al-Qur'an, menjiwai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tingkatan ilmu itu yang paling mendasar adalah menghafal. Jadi anak-anakku sekalian yang hari ini di wisuda atau yang masih belajar, itu baru level 1, menghafal. Itu level pertama ya, menghafal Al-Quran. Sehingga wisuda hari ini bukan akhir, tapi itu awal gitu ya. Awal kalian itu memantapkan kembali pendidikan kalian, memahami Al-Quran, mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan, dan menjadikannya peradaban. Ini level-level berikutnya. Jadi lanjutkan, jangan berhenti yang tingkatan SMP nanti lanjut ke SMA. Tetap warnanya Al-Quran gitu. Yang SMA nanti lanjut ke kuliah ya. Lanjut ke kuliah. Bisa ke Timur Tengah, silakan, jaringannya Ustadz Bukhari banyak. Ke Libya silakan, ke Madinah atau ke Mesir, kemana saja silakan. Kalau mau lanjut ke tingkat lokal di sekitar sini, ada kampus saya Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di situ ada jurusan Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir. Kebetulan kaprodinya saya sendiri, silakan. Di situ juga ada beasiswa bagi yang hafal Al-Quran ya. Atau di mana saja, terserah. Yang penting adalah selalu kalian belajar dimanapun itu, jangan tinggalkan Al-Quran. Di kampus manapun atau di sekolah manapun, yang penting itu kondusif untuk menjaga Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran. Karena terkadang santri kalau sudah lulus ya, sudah berbaur dengan masyarakat atau sudah pindah sekolah, kemudian sekolahnya atau lembaganya atau kampusnya tidak peduli terhadap penjagaan Al-Quran, itu bisa jadi Al-Qurannya hilang. Nah ini makanya penting Bapak Ibu sekalian, khususnya wali santri, punya tanggung jawab berat ya, punya tanggung jawab berat untuk menjaga putranya supaya hafalannya tetap lancar ya. Mungkin kalau sudah diujikan seperti ini ya, sudah selesai hafalannya, masih lancar ini tahun pertama. Tapi nanti tahun kedua, ketiga dan seterusnya kalau tidak dimurojaah, itu bisa hilang. Karena Nabi memerintahkan hafal Quran itu harus mu'ahadah, ta'ahadu bil Quran ya, kalian hendaklah mu'ahadah, dari kata ahdun ya, mengikat janji gitu. Jadi harus kita setia terhadap Al-Quran ya. Setia dalam arti apa? Membacanya, memurojaahnya ya. Karena kalau tidak itu bisa lepas. Kayak dulu Nabi mengumpamakan seperti onta. Onta itu kalau enggak diikat sedikit saja dia lepas, hilang itu. Al-Quran juga sama. Makanya Nabi SAW membuat semacam program dan bahkan diberikan waktu serta standarisasi ya. Waktunya khatam setiap 1 bulan sekali. Iqra'ul Quran fi syahrin. Nabi mengatakan baca Quran itu khatamkan setiap 30 hari sekali atau 29 hari sekali atau 1 bulan sekali ya, fi syahrin. Itu Nabi sudah membuat program untuk para sahabat supaya mengulang, membaca dan begitu seterusnya. Dan ini kemudian dipraktekkan ya oleh para sahabat. Nah salah satu qurra dari kalangan sahabat adalah Abu Darda ya. Ketika pasca wafat Nabi SAW ya, Abu Darda itu juga sama, punya halaqah-halaqah Al-Quran ya, punya halaqah-halaqah Al-Quran. Sama Abu Darda itu membuat program-program bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran dan begitu seterusnya. Sama seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena kalau tidak dimurojaah, hafalannya bisa hilang, bisa hilang. Sebulan sekali kalian khatam, kata Nabi. Nah saking semangatnya sahabat, ada di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Saya kuat ya Rasulullah, saya kuat kalau sebulan sekali khatam, boleh tidak ditambah? Nabi kemudian memberikan jenjang level berikutnya, boleh silakan.
Iqra'ul Qur'an fi ishrin. Kalau begitu kamu hatamkan Al-Qur'an setiap 20 hari sekali. Setiap 20 hari sekali kamu hatamkan Al-Qur'an. Dikhatamkanlah para sahabat itu setiap 20 hari sekali. Berarti sehari 1 juz setengah dia baca ya, dia murojaah. Kemudian sahabat ini kemudian minta lagi, boleh tidak ditambah ya Rasulullah? Inni ajidu quwwah, saya kuat ya Rasulullah. Kemudian ditambah oleh Nabi dengan program Iqra'ul Quran fi 15 hari sekali kalian khatamkan. Berarti 2 juz seharinya murojaahnya atau membacanya. Ya Rasulullah, inni ajidu quwwah, saya mampu ya Rasulullah, boleh enggak ditambah? Kemudian Nabi membuat program lagi Iqra'ul Quran fi 10, jadi baca Quran 10 hari khatam, 3 juz 1 hari. Ya Rasulullah, ini ajidu quwwah. Inilah para sahabat ya, bagaimana antusias mereka itu, sampai Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fi 7 ya, kalau gitu kamu khatamkan setiap 7 hari sekali, jadi 7 hari sekali. Nah kalau itu istiqomah, misalkan dibuat program 1 tahun, kalian sebulan sekali khatam, 1 tahun 20 hari khatam, setiap 20 hari khatam, terus begitu, ada yang 7 hari khatam. Jadi di level seperti itu, nanti lama-lama, jadi tahun pertama, kedua, ketiga, apalagi seumur hidup ya, semakin matang ya, semakin matang, itu mereka ya akan semakin mendarah daging itu Al-Qur'annya, mendarah daging Al-Qur'annya. Imam Syu'bah ya, Imam Syu'bah itu satu angkatan ya dengan Imam Hafiz ya, sama-sama 2 rawi dari Imam Asim. Imam Syu'bah itu juga sama ya. Imam Syu'bah itu beliau ya, beliau selama 50 tahun ya. Beliau selama 50 tahun. Sejak berguru dengan gurunya Imam Asim, itu tidak mau tidur di atas kasur. Beliau maunya tidur di tanah, di lantai itu. Ketika ditanya kenapa? Karena khawatir kalau tidurnya terlalu nyenyak, tidak murojaah hafalan. Dan beliau setiap hari khatam 1 kali, Imam Syu'bah ini selama 50 tahun. Selama 50 tahun Imam Syu'bah ya, satu angkatan dengan Imam Asim, dan begitu seterusnya. Para ulama dulu bagaimana usaha mereka itu menjaga Al-Quran. Nah hari ini memang kabar yang sangat menggembirakan, sangat menggembirakan. Banyak rumah-rumah tahfidz, banyak pesantren-pesantren Al-Quran. Kebetulan saya juga sekjen BKSPPI, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Saya suka keliling di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia itu ya, hanya untuk sekedar silaturahim, kadang sekedar diskusi dengan para asatidnya, terkadang disuruh ngisi untuk ngasih ceramah atau memberikan seminar dan begitu seterusnya. Dari perjalanan-perjalanan pengalaman tadi, turun ke daerah, ke pesantren-pesantren, alhamdulillah itu menggembirakan. Kadang kami juga rapat dengan para asatidz di pesantren-pesantren. Tetapi catatannya adalah dengan banyaknya pesantren-pesantren tahfidz ini, satu sisi menggembirakan, tapi satu sisi lain kekurangannya itu adalah dari sisi penjagaan, dari sisi penjagaan hafalan itu sendiri. Apalagi sekarang ini adanya dunia digital, adanya gadget yang seperti ini ya. Mungkin kalau di pesantren atau berada di sini mereka tidak megang gadget, tapi kalau di rumah terkadang bapak ibunya megang gadget, adiknya dan seterusnya, menjadi lingkungan yang tidak kondusif untuk murojaah. Itu berat. Maka di sini tanggung jawab orang tua di sana di rumah hendaklah menjadikan madrasah pula ya. Kalau di sini menjadi madrasah Quranul Majid, di rumah juga harus menjadi madrasah Quranul Majid itu. Jadi capek-capek ya santri mondok 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, kalau di rumah juga orang tuanya tidak peduli ikut menjaga dan merawat ya. Merawat Al-Quran itu seperti merawat bayi gitu ya. Sama kalau bayi itu enggak disuapin ya, bayi enggak dirawat ya, dia akan pergi juga. Pergi dalam arti dia ngambek gitu ya. Quran juga sama gitu, kalau enggak dirawat, enggak dijaga ya, Quran tidak dibaca, tidak dimurojaah, itu juga nanti lama-lama akan hilang ya.
dari diri seseorang. Maka oleh karena itu menjaga Al-Quran itu adalah sering dimurojaah. Jadi sering dimurojaah. Makanya Imam Ibnu Jazari rahimahullah di dalam kitab Thayyibatun Nashr, beliau mengatakan wa ba'du fal insanu laisa yashrufu amma ba'du, bahwasanya manusia itu tidaklah disebut mulia illa bima yahfaduhu wa ya'rifu, kecuali dengan apa yang dia jaga, apa yang dia hafal, ya, dihafal dan kemudian diketahui, dipelajari, ya, yaitu Al-Quran. Jadi orang mulia itu sebab dia menjaga hafalannya, sebab dia menjaga hafalannya. Karena tidak ada sejarahnya kalau orang itu menjaga hafalannya dia terlantar hidupnya di dunia, itu tidak ada. Bayangkan kalau kita menjaga Allah, kalamullah ini, menjaga Qur'annya Allah ini di dalam dada kita, di dalam kehidupan kita, masa Allah nggak menjaga kita? Ihfadillah yahfadka, kan Nabi mau wasiatkan seperti itu. Kalau kalian jaga Allah, kamu jaga Allah, Allah yang jaga kamu. Jadi bapak ibu yang punya anak ngafal Quran itu jangan takut miskin, nanti anak saya kerja apa, makan apa, itu harus tinggalkan. Itu pikiran jahiliyah itu, ya, pikiran jahiliyah, ditinggalkan. Kalau anaknya sudah hafal Quran, itu harusnya bersyukur gitu, ya. Nanti punya skill apa Ustadz, nanti anak saya masa depannya bagaimana, ya, tidak usah dipikirkan, ya. Allah sendiri yang akan menjaganya, Allah sendiri yang akan mencukupinya selama kita, ya, selama kita yang membawa Quran itu senantiasa tadi muahadah, ya, senantiasa menjaga, ya, senantiasa setia, ya, terhadap Al-Quran. Karena kalau tidak dijaga dia bisa hilang. Banyak kasus, ya. Dulu, ya, ada tamu di kampus itu, ya, sebelum Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya. Kiai Haji Hasyim Muzadi itu salah satu tokoh bangsa, ya. Beliau sowan ke UIK, ya, ke rumahnya Prof. Didin Hafiduddin, ya. Itu sebelum beliau wafat, ya. Saya mendampingi, saya Pak Hasyim Muzadi, Prof. Didin Hafiduddin, ya. Nah, beliau itu, ya, membuat pesantren juga mahasiswa di Depok ini, Al-Hikam, dekat UI situ, kan. Nah, beliau cerita, saya itu dikasih amanah oleh para kiai, para tokoh gitu, ya, yang anak-anaknya dulu di pesantren pada ngafal Al-Quran, ya, pinter baca kitab. Nah, kemudian ketika kuliah malah pada hilang itu budaya pesantrennya, Qurannya pada hilang. Makanya akhirnya saya diperintahkan bikin pesantren mahasiswa dekat kampus-kampus besar. Sarannya supaya apa? Supaya tadi anak-anak yang dulunya di pesantren ketika dia kuliah tidak lepas itu Al-Qurannya, tidak lepas itu budaya ngajinya, tidak lepas itu akidahnya, tidak lepas itu akhlaknya. Karena zaman sekarang itu persis apa yang dinubuatkan oleh Nabi SAW. Iman itu mudah sekali lepas itu, kayak tikar dihunus, ya, kayak tikar dicopotin gitu, ya, mudah apa membencar gitu, ya, mudah copot keimanan sekarang itu, ya. Dan itu banyak kasus, ya, banyak kasus. Maka oleh karena itu disinilah istiqomah, ya, istiqomah di dalam menjaga Al-Quran itu sangatlah penting, walaupun berat, ya, walaupun berat. Di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, Imam Tirmidzi menceritakan ketika Rasulullah SAW beruban, ya, Rasulullah itu beruban, dan ubannya Nabi nggak banyak kok. Anas bin Malik menyebutkan antara 15 sampai 20-an, ya, sedikit lah ubannya Nabi, nggak terlalu banyak. Beda dengan uban kita, ya, 40 tahun udah pada ubanan semua gitu, ya, karena berat mikirin utang atau berat mikirin kebutuhan hidup sekarang, kan gitu. Tapi ketika Nabi SAW beruban dan tidak banyak ubannya Nabi, sahabat bertanya, engkau beruban ya Rasulullah? Saya batni hud. Iya, saya beruban, ya. Yang membuat aku beruban itu sebab ada perintah di dalam surat Hud. Apa itu?
fastaqim kama umirta, kamu istiqomah sebagaimana engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqomah ini berat sekali, itu istiqomah itu berat sekali ya, apalagi zaman-zaman sekarang ya. Dulu kalau di rumah itu paling ada satu telepon kabel gitu ya, yang nelpon siapa nak, yang nelpon siapa le, tahu semua satu rumah itu, bapaknya tahu, ibunya tahu, bibinya tahu, pembantunya tahu. Nah sekarang anak megang HP, yang nelpon siapa, dikasih password, ibunya nggak tahu juga, apalagi ibunya gaptek ya, bapaknya nggak ngerti teknologi, nggak ngerti pergaulannya seperti apa, tidak tahu. Nah belum waktu yang lama itu ada orang tua ya datang ke saya bawa anaknya dan bawa polisi gitu ke kantor gitu, ke kantor BKSPPI untuk menangani masalah-masalah pesantren. Kebetulan anak ini alumni pesantren 6 tahun menghafal Al-Quran dan juga sudah khatam hafalan Al-Qurannya. Saya tes hafalan Qurannya mungkin, tetapi bapak ibunya itu nangis dan bawa polisi. Saya kaget, loh kenapa bawa polisi? Saya bilang ke kantor sini kan, ada apa kan? Dan ternyata itu anaknya anak perempuan 6 tahun ya, 60 tahun 6 tahun SMP SMA dia di pesantren tahfidz Al-Quran. Nah kemudian dianggap sudah besar, akhirnya kuliah ya, dan dipegangin HP, tinggal di satu asrama atau kos-kosan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, bapaknya nggak bisa ngontrol, terlalu percaya. Itu anak terjerat satu kasus ya, kasus online gitu ya, jadi kena predator gitu. Anaknya kena predator, perempuan hafal Al-Quran ya. Jadi kemudian si perempuan anaknya tadi itu ya, itu kena pergaulan bebas. Itu mengerikan sekali sekarang yang namanya dengan gadget sekarang ini ya, kalau tidak dikontrol ya, karena sekarang itu pergaulan digital itu lebih berbahaya sekarang itu daripada pergaulan-pergaulan di luar rumah gitu ya. Mungkin selama ini teori lingkungan pendidikan adalah rumah, masyarakat, masjid, itu sebagai tripusat lingkungan pendidikan. Kalau rumahnya baik ya, kemudian lingkungannya baik, masjidnya baik, maka anak akan menjadi baik. Ini masih kurang. Sekarang tidak lagi di masjid, tidak lagi di rumah, tidak lagi di masyarakat, lingkungannya sekarang digital. Lingkungan digital ini laut tanpa batas, luas sekali, makanya hati-hati, harus dipantau. Bapak ibunya juga harus memantau, harus membatasi ya. Pergaulan-pergaulan seperti ini itu harus dibatasi supaya tidak terkena predator pergaulan, dan itu sangat sangat berbahaya jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah. Inilah yang saya maksud tadi, bagaimana beratnya menjaga anak-anak kita ini di zaman digital seperti ini. Ada yang terkena predator, ada yang terkena kekacauan pemikiran ya. Yang sekarang lagi viral juga itu ada salah seorang anak profesor terkemuka, seorang dosen terkemuka, dia punya anak perempuan, dulunya ngafal Al-Quran, sekarang lepas jilbab, dan sekarang punya podcast, kemudian punya YouTube, malah mengajak yang lain supaya lepas jilbab, kemudian nggak usah ngafal Al-Quran, Quran dihafal tidak ada manfaatnya, jadi provokator gitu ya. Ini yang disebut tadi tidak istiqomah ya, tidak istiqomah, karena tadi banyaknya godaan-godaan hidup sekarang, godaan-godaan digital ya, dan godaan-godaan syubhat yang terkadang masuk ya, seperti tikar yang dicopot satu persatu fitnah itu. Di Arab Saudi sendiri itu dulu ada salah seorang ulama besar ya, namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi. Jenggotnya sampai segini dulu, itu gede jenggotnya, saking syekhnya gitu. Dan punya kitab akidah 1000 halaman lebih. Nanti bisa di-download di Google, itu sampai sekarang kitabnya masih ada. As-Shara' baina tauhid wal wasaniyah. Jadi bagaimana pergulatan agama tauhid dengan agama paganisme, agama syirik. Dia mengarang itu sampai 1000 halaman lebih. Itu saya download kitabnya ya, saya baca, bagus ini. Dia punya konsep bagaimana tauhid itu memiliki landasan Quran, hadisnya, klasifikasinya, kemudian studi kasusnya, bagaimana ar-rudud ala syubuhat, bagaimana membantah syubhat-syubhat pemikiran-pemikiran syirik. Sampai orang-orang mengatakan ini mahar masuk surga ini
kitab ini 1000 halaman lebih, ngalahkan halaman mushaf. Halaman mushaf itu 600 halaman. Nah ini 1000 halaman lebih. Tetapi di akhir hayatnya Syekh Abdullah Al-Qasimi ini kawin sama perempuan Libanon ya. Dia pindah ke Libanon. Bagi orang Arab itu perempuan Libanon itu sangat istimewa gitu daripada wanita Arab itu sendiri. Nah, nikahlah dia sama perempuan Libanon itu dan pindah dari Arab Saudi ke Libanon. Akhirnya aneh gitu, ada keanehan pada diri Syekh Abdullah Al-Qasimi ini. Orang-orang yang pernah belajar di Saudi mungkin pernah ketemu namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi ini ya. Jadi akhirnya nggak tahu kenapa gitu ya, kena pemikiran syubhat dari mana. Akhirnya murtad di akhir hayatnya. Nah kemudian dia nulis buku-buku tentang ateisme, artinya nggak usah percaya Tuhan. Dan bukunya yang pertama itu dibantah. Makanya kalau dalam kajian pemikiran di kampus-kampus, beliau ini salah satu tokoh ateis Timur Tengah itu. Jadi yang asalnya ulama Saudi Timur Tengah, akhirnya sekarang jadi tokoh ateis Timur Tengah, dan matinya dalam keadaan murtad. Matinya tahun 90-an baru ya. Artinya kita menangi zamannya gitu. Jadi oleh karena itu di sini yang saya maksud tadi, bagaimana beratnya menjaga istiqomah itu harus butuh dukungan ya. Makanya Imam Syatibi rahimahullah kemudian mengatakan ya, walau anna ainan sa'adat ya, kalau seandainya mata ya, kalau seandainya mata itu bisa menangis, maka manusia itu hari ini akan menangis sejadi-jadinya. Saking apa? Banyaknya dosa yang dilihat oleh mata ini dan juga apa yang ada di sekeliling kita ini ya. Tetapi dari banyaknya dosa tadi yang kemudian disebabkan ankoswatil qulub ya, sebabnya ankoswatil qalbi, sebab hati itu menjadi keras ya, itu yang menyebabkan mata sulit untuk mengalir. Jadi dia sudah tidak ada rasa lagi. Kalau dulu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi para ulama itu kalau melakukan satu dosa ya, satu kesalahan atau satu maksiat ya, karena namanya ulama, manusia itu ya tidak maksum, dalam arti itu bukan nabi itu ya, terkadang jatuh ke dalam dosa ya. Kalau dulu mereka punya sensor, terasa, oh ini sebab dosa ini maka terjadi ini, sebab dosa ini. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ini orang yang paling kuat hafalannya, nah kemudian suatu ketika melihat sesuatu maksiat gitu ya, sehingga ada yang lupa gitu ya, ada yang lupa dan ada sesuatu yang mengganjal di dalam proses mencari ilmu, maka beliau kemudian mendatangi gurunya Imam Waqi' bin Jarrah dan beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'al khifti fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil asi ya. Jadi guruku kemudian memberikan nasihat. Jadi aku datang kepada guruku ya tentang buruknya hafalanku ya, buruknya hafalanku ya. Dan guruku kemudian memberikan nasihat ya, agar aku meninggalkan maksiat, karena ilmu itu cahaya ya, Quran itu cahaya, dan cahaya itu enggak ketemu dengan dosa ya. Artinya tidak mungkin satu sisi hati kita maksiat kemudian hafalannya masih utuh, itu tidak mungkin itu ya. Makanya anak-anakku sekalian yang hari ini di wisuda dan juga orang tuanya, menjaga ini harus tidak sekedar menjaga, nak kamu murojaah ya, hanya secara formalitas, murojaah kamu tanggal jam 1 jam ya, jangan kemana-mana ya, 2 jam ya, jangan kemana, itu formalitas. Ada harus pendekatan yang tidak formal, pendekatannya sifatnya silent, yaitu melalui doa ya, didoakan anaknya setiap ba'da sholat dan setiap saat gitu ya, supaya Allah menjaganya, karena kesalehan orang tua itu berpengaruh kepada diri anak itu ya, dimanapun dia berada. Kita nggak tahu lah, mungkin kalau di rumah kita bisa ngawasi anak, kalau keluar, kalau di mana kita kan nggak tahu, kita juga nggak punya CCTV, nggak punya sensor melihat anak kita dimanapun. Oh, kita juga bukan malaikat kan gitu kan. Jadi cara menjaga mereka itu ya dengan tadi, dengan doa, dengan kesalehan kita, dengan banyaknya kita sholat sunnah. Dulu para
ulama itu ketika menjaga anaknya seperti Fudail bin Iyad ya, beliau nyerah ketika anaknya bandel, dablek, susah dinasihatin, akhirnya beliau menyerah itu, akhirnya diserahkanlah, doalah beliau kepada Allah ya, dan beliau memperbanyak salat sunnah. Ketika ditanya, ini adalah salat sunnah dengan harapan mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh. Makanya para ulama kemudian mengatakan, sungguh aku melihat anaknya Fudail bin Iyad lebih soleh daripada Fudail itu sendiri ya. Makanya ada pengaruh gitu ya, dalam ilmu pendidikan Islam itu ada pengaruh kesalehan orang tua dengan kepribadian anak ya. Makanya salah satu pelajaran Nabi Musa bersama Nabi Khidir ya, salah satu programnya ketika Nabi Khidir mendirikan tembok yang mau roboh, didorong sehingga tegak, diprotes oleh Nabi Musa, kalau bisa kita minta upah itu sama yang punya. Kemudian diceritakan bahwa di bawah tembok itu ada kanzun, ada warisan, ada peninggalan dari orang tua ya, untuk dua anak yatim ini ya. Maka dijelaskan di surat Kahfi itu, fakana abuhuma sholihan. Allah menjaga anak yatim ini, bapaknya udah mati, ibunya udah nggak ada, tapi tetap dijaga oleh Allah karena apa? Kedua orang tuanya adalah orang soleh. Kesalehan orang tuanya itu kebawa untuk anaknya saat hidup dan juga saat ketika mereka sudah tiada. Makanya tadi doa orang tua itu sangat penting. Dulu di zamannya Imam Bukhari juga sama, di zamannya para ulama-ulama setelahnya juga sama. Ketika ada anak susah diajari, tidak nyambung ya, tidak bisa mencerna materi pelajaran, hafalannya agak lambat misalkan ya. Dulu para ulama itu ya, farji, kamu pulang katanya, kamu pulanglah, irji'u ila ummikum ya, pulanglah ke ibu kalian, mintalah doa untuk ibu ya, doa kepada ibumu supaya mendoakan, minta doa ibumu gitu, doa orang tuamu. Jadi itu tradisi para ulama ya, bagaimana melibatkan orang tua. Makanya orang tua itu jangan hanya sekedar ngelepas, anaknya lepas, alhamdulillah dapat pondok gratis, sudah nggak mikir biayanya, nggak mikir makannya, minumnya, biaya pendidikannya. Jangan seperti itu. Orang tua ya, jangan sekedar melepas, didoakan. Kalau kita bisa mampu membiayai anak kita sendiri, itu lebih afdol dibiayai diri sendiri gitu. Ya, Ustadz Fadli itu loh, sudah punya uban belum Ustadz itu ya, menyarikan dana itu. Berat itu nyari dana itu ya, sampai beruban ustadznya itu ya. Serius, saya sendiri juga sama gitu. Saya itu punya banyak anak asuh, anak-anak yatim itu juga ya, ada 4 tempat itu ya. Jadi sama, nyarikan berasnya, nyarikan biayanya, bagaimana mereka bisa makan, minum, bagaimana untuk operasional gaji guru-gurunya, listriknya, airnya. Itu memang berat dan itu perjuangan. Ini hargailah para orang tua untuk para asatid gitu ya, para asatid. Makanya kenapa dulu di kitab Ta'lim Muta'allim itu Azhar Nuji itu salah satu kunci ya suksesnya anak belajar itu adalah dukungan orang tua ya, dukungan orang tua, dukungan doa. Kemudian sifat baik orang tua terhadap para gurunya ya, terhadap para gurunya ya, bahkan terhadap anak gurunya gitu. Jadi ada salah seorang ulama di madhab Hanafiyah itu kalau ngajar, dia sedang ngajar itu kadang duduk, kadang berdiri, duduk, berdiri lagi. Nah setelah selesai pengajian ditanya oleh murid, Tuan Guru kenapa tadi kok duduk ya, kenapa berdiri lagi, duduk, berdiri? Iya, saya sambil ngawasi anak guru saya. Jadi dia seorang guru sudah, tapi masih punya guru. Lah anaknya sedang berada di jalan, diawasi gitu. Itu saking ta'zimnya dulu ya, bagaimana dulu orang tua ya terjalin kerjasama yang baik, yang harmonis ya, dengan pesantren, dengan para gurunya, dengan para donatur ya, dengan para pengurus. Ini lembaga supaya awet dan terus kontinu itu adalah mensilahkan tadi tuh ya, as-silah. Jadi bagian menyambung tadi, disambungkan. Nah dalam teori pendidikan, penelitian-penelitian di tesis, disertasi itu juga sama, bagaimana ada keterkaitan suksesnya pendidikan itu ketika ada dukungan masyarakat, donatur, dengan lembaganya, dengan para asatidnya,
dan juga dengan para orang tuanya. Ketika mereka bersinergi ya dalam satu jalinan dukungan, insya Allah tidak ada yang sulit kecuali selesai dengan berjamaah seperti ini. Jadi intinya ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh para asatidz yang lain. Intinya bahwa Quran ini harus menjadi jalan hidup tadi, manhajul hayah ya bagi kita semua. Dan bersyukurlah bagi orang tua yang anaknya sudah selesai menghafal Al-Quran atau masih proses, sudah dicintakan dengan Al-Quran. Ini adalah aset yang paling berharga. Kalau kita punya aset tanah, rumah, mobil, punya pabrik, punya usaha apapun, iyalah itu aset-aset sementara itu. Tapi aset yang hakiki itu adalah aset anak ya. Anak, makanya Nabi Ibrahim itu di usia yang sudah sepuh ya, itu nggak putus asa, terus berdoa minta anak. Rabbi habli minas salihin ya, ya Allah kasih aku anak ya. Nabi Zakaria juga sama, udah tahu istrinya mandul, sudah tahu tulangnya sudah rapuh, rambutnya udah putih ya, masih berdoa minta kepada Allah, Rabbi la tadharni farda, ya Allah jangan engkau tinggalkan aku tanpa keturunan sendirian. Karena aset anak ini awet gitu ya, sampai kiamat ya, terus itu kebaikan-kebaikan itu diturunkan. Ketika orang sudah meninggal dunia, bapaknya udah nggak ada ya, ibunya juga sudah tiada. Ini Quran anak-anak kita ini terus mengalir. Kita udah nggak bisa sholat, udah mati. Kita udah nggak bisa sedekah lagi, udah mati. Udah nggak bisa ke masjid lagi. Yang mengantarkan pahala itu siapa? Ya anak-anak kita yang masih hidup ini dengan Qur'annya. Dia baca Al-Quran, Al-Fatihah, baca Al-Baqarah, berapa juta, berapa miliar pahala itu tiap hari dikirimkan. Dan itulah aset yang sesungguhnya ya. Awaladun salihun yad'ulah ya. Jadi anak soleh yang senantiasa mendoakan ya orang tuanya. Ini aset. Jangan kemudian punya pikiran sekuler tadi ya, pikiran jahiliyah gitu ya. Jadi punya anak itu untuk membalas budi orang tua. Jadi saya sekolahkan ke luar negeri, saya sekolahkan sekolah yang internasional yang mahal supaya nanti dapat pekerjaan, dan pekerjaannya nanti bisa balik modal, biaya saya biayai kuliah. Jangan seperti itu. Jangan sekali-kali biayai anak pendidikannya itu supaya balik modal kita orang tua. Itu haram itu, cara seperti itu. Nggak mendapat baunya surga ya. Duniawi orientasinya. Ada seorang dosen dari Bandung yang menulis buku tips sukses muliakan anak ke luar negeri. Dia punya 3 anak, semuanya sukses kuliah di luar negeri, sukses materi maksudnya ya, kuliahnya di internasional ini, punya pekerjaan di luar negeri. Tetapi lupa dia, tidak diajari adab, tidak diajari agama, tidak diajari sholat, tidak diajari bakti sama orang tua. Ketika istrinya ya, ibu dari anak-anaknya tadi itu udah menjelang ajal, ditelepon, nak, pulang nak, ibumu dalam keadaan sakit berat. Mohon maaf ayah, lagi ada kerjaan, lagi ada meeting, macam-macam. Anak kedua ditelepon juga sama, ketiga juga sama. Diminta untuk doakan ibunya yang dalam keadaan sakratul maut. Mereka nggak ngerti apa yang terjadi. Ibunya meninggal, itu anak-anak cuek aja di luar negeri itu, dengan pekerjaannya, dengan karirnya. Ya, nggak ngerti cara mendoakan orang tua juga bagian nggak ngerti karena memang nggak dididik. Akhirnya si dokter ini kemudian menyesal dan kemudian menarik kembali bukunya tadi. Ternyata saya salah konsep di dalam mendidik anak. Selama ini saya hanya mendidik perut mereka, selama ini saya hanya mendidik otak mereka, pintar, cerdas, tetapi tidak punya iman, cerdas, tetapi belum punya akhlaknya. Nah ini penting ini. Bagaimana pendidikan Quran itu dengan Quran jamaah sekalian itu akan membumi, menyatu pada diri anak ke bawah insya Allah sampai surga nanti. Dan di surga nanti itu orang tuanya akan diberikan mahkota ya, diberikan mahkota dan pakaian kehormatan dari cahaya yang itu dia diberikan kepada yang lainnya. Yaitu kenapa? Sebab engkau perintahkan anakmu dulu untuk belajar Al-Quran. Inilah pesan singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diri kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, anak-anak kita semua dan juga para asatidz di sini, para donatur, para pengurus diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga semuanya bersinergi di dalam memperjuangkan Al-Quran ini, membumikan Al-Quran ini di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Langsung doa ya. Doa Ustaz. Tayyib, kita tutup dengan doa jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li tullabina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa dhihaba humumina wa humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa naffastah wa la daynan illa qadaitah wa la asiran illa yasartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya lak ridha wa lana fiha salahun illa antana wa yasartana ala qada'iha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.